Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua Komisi B dan Bapak Ibu anggota Komisi B yang saya hormati. Untuk food station sendiri, kami siapkan beberapa poin: review Ramadan 2016, kemudian persiapan Lebaran 2017, dan kalau di kalender tanggal 25-26 Juni, kemudian operasi pasar dan pasar murah. Berikutnya lagi adalah beras di modern market, KJP, dan online shop. Review Lebaran 2016, kalau kita lihat di sini, stok kita pada tahun 2017 itu memang di bawah tahun lalu. Ini yang trennya merah, tapi harganya bisa di bawah. Artinya di bulan Maret ini juga kita bisa memberikan angka yang baik sesuai dengan kita punya kemarin dengan BI bahwa volatile food harus kita jaga. Memang agak sedikit kontradiksi Pak, Bu. Jadi kalau harga baik, petaninya yang kurang dapatkan keuntungan yang baik. Jadi karena kondisi saat ini cuaca juga kurang baik, kemudian kesiapan dryer juga di sentra produksi juga tidak banyak, mengandalkan lada jemur, jadi harganya itu cenderung turun. Kemudian berikutnya ini juga sama, kita monitor seperti ini ya Pak, semuanya grafik. Kita monitor seperti apa, kapan naiknya, kapan turunnya, dan kita siapkan stok dan beras yang masuk dengan harga yang sangat baik. Ini juga kurang lebih sama. Jadi poinnya adalah kalau di awal puasa itu nanti beras mulai agak naik gitu ya harganya. Kemudian nanti dia di tengah puasa mulai agak turun lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita sudah sampaikan di sini. Ini tahun lalu Pak, jadi kita mengontrol stok harian, beras itu harus di atas 32.000 ton. Kemudian harga berasnya juga kita kontrol, tidak, artinya kalau ada kenaikan pun tidak boleh terlalu tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian kita menyalurkan 10.000 ton public service obligation untuk pasar murah dan operasi pasar. Kemudian pada waktu itu teman kita Pasar Jaya juga ada aktivitas Festival Jakarta Great Sale untuk beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Kemudian itu dilakukan H-3 sebelum puasa sampai dengan di beberapa lokasi sampai H+10 Lebaran. Ini timnya Pak Arief dan Pak Esa. Kemudian dijalankan di 44 pasar pada saat weekdays, 127 pasar di saat weekend. Ini tahun lalu, dan ini sangat efektif. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, walaupun preparationnya pada waktu itu sangat singkat, tapi tim Pasar Jaya kami rasa sangat bisa membantu warga Jakarta yang memang menginginkan pangan murah. Penjualan 2.000 ton beras ini yang komersial melalui modern market. Ini gambarnya kalau kita mengadakan pasar murah di beberapa tempat dan kelurahan. Kemudian tahun 2017 kondisi umumnya tadi sudah disampaikan Bu Sri bahwa inflasi itu di Januari 0,99, kemudian Februari 0,4, jadi year on year 1,3%. Yang itu tahun lalu itu 5-6 bulan Pak. Tapi tahun 2017 ini dalam 2 bulan sudah di atas 1%, ya 1,3%. Nah, inflasinya juga tadi sudah dijelaskan, STNK, kemudian listrik. Yang ini sebenarnya harusnya di tahun lalu dieksekusinya, tapi masuknya di Januari 2017. Kemudian nanti akan ada larangan penjualan minyak goreng curah Pak. Jadi yang saat ini ada di pasar, minyak goreng curah itu nanti sudah tidak diperkenankan lagi untuk dijual, sehingga akan beralih ke menyiapkan 600 sampai 1000 ton gula ini dalam kemasan 1 kilo. Jadi biasanya kalau gula itu kita dapat kemasannya 50 kilo per sak Pak. Kemudian
biasanya menjelang puasa Lebaran itu kesulitan untuk mengepak ke 1 kilo, tapi kita sudah punya filler mesin, kita sudah beli Pak, walaupun tidak secanggih yang besar-besar, tetapi kita cukup efektif. Kapasitas 1 menit 15 pack. Nah, kita punya ada 2-3 mesin saat ini. Kita beli Pak yang sederhana lah, nggak terlalu mahal, sekitar 60 juta gitu ya, tapi bisa mengakomodir. Kemudian yang berikutnya lagi menyiapkan minyak goreng, ini sekitar 1 juta pouch ya Pak ya, 1 juta pouch. Minyak ini pergerakannya kemarin di awal tahun agak naik gitu ya, sekitar 3-4% harganya naik. Kemudian pada saat sekarang turun, kita blok Pak, blok stok untuk persiapan bulan Mei. Sinergi antar BOD pangan ini juga kami rasa sangat penting. Setelah ini dengan Pasar Jaya, biasanya Dharma Jaya dan Food Station akan berdiri di hulu dan hilirnya nanti akan di Pasar Jaya salah satunya. Ini juga sama, stabilisasi harga. Yang pertama kontrol pasokan beras di Cipinang, kemudian tadi ada poin pasar murah, kelurahan, distribusi KJP, ya, PHL dan PPSU. Kemudian berikutnya lagi ada penetrasi pasar kita komplit ya Pak ya, mulai dari pasar induk, pasar tradisional, modern market, dan yang terakhir online shop. Ini kita juga sudah jalan. Jadi kita bersyukur kita bisa bersaing dengan brand-brand yang ada saat ini. Kemudian berikutnya, bahkan kalau di beberapa tempat Pak ada in-house brand, misalnya Lotte, kemudian Hypermart segala macam, itu dia punya berasnya sendiri, mereknya misalnya Value Plus gitu ya, punyanya Hypermart. Itu nanti kita yang di belakangnya Pak. Kemudian Lotte juga mereka lagi proses sertifikasi, kemudian cek pabrik segala macam ya, proses-proses itu sedang dijalankan. Jadi nanti agak lebih mudah kita menurunkan harga di modern channel. Berikutnya lagi ini adalah KJP. Ini dijalankan per tanggal 1 Februari lalu, memang sudah dianggarkan dari sebelumnya dan atas dukungan Bapak Ibu di DPRD juga. Sudah ada di 74 outlet Pasar Jaya, kemudian ada beberapa di Dharma Jaya juga. Yang kita jual dari Food Station, telur ayam dan beras. Yang lainnya daging sapi, daging ayam dari teman kita Dharma Jaya, Bu Marina. Ini yang kita cerita Pak, Bukalapak juga kita sudah, kemudian Tokopedia sudah masuk. Nah, dari semua itu Pak yang kita pelajarin, memang ternyata memang sudah ada peralihan. Kemarin kita ada semacam training dari Nielsen ya, mereka sampaikan millennials Pak. Jadi sekarang sudah zamannya Y generation. Jadi semuanya maunya waktunya cepat. Sekarang curious, orang-orangnya berarti semuanya pakai gadget. Bahkan pesan beras pun sekarang dari handphone sampai ke rumah. Jadi artinya ini kita buktikan seperti ini Pak. Ini di Blibli ini kita sudah jual seperti ini. Ini penjualannya. Jadi Januari Februari kita udah bisa jual 360 juta Pak dari jualan minyak, beras segala. Dan harganya juga bisa kita berikan harga yang baik di sana. Artinya marginnya ada, kemudian barangnya juga mereka ambil ke Food Station, bahkan mereka menyetok sendiri. Jadi ini juga salah satu yang efektif untuk meredam harga di ibu kota. Oh sudah Pak, ini kemarin kita ke sama teman-teman. Kenapa Bu? Oh, saya udah tahu Bu. Jadi karena ada Bu Ida, saya berikutnya ini artis-artis kita. Karena Bu Ida nggak ada, saya kasih spesial di sini Bu sama saya. Demikian, jadi terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan dari Food Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin tadi sudah dipaparkan Mas, stok kita sampai dengan bulan Juli. Tetapi mungkin saya ingin lebih terperinci lagi Pak. Artinya kita ingin tahu stok kita yang sesungguhnya, jangan sampai nanti pada hari-harinya H-3 sebelum Ramadan dan sampai dengan H+10 setelah hari raya
ini terus terang kita kebobolan. Artinya jangan sampai kita kekurangan untuk stok pangan kita. Artinya persiapan ibu betul-betul menghadapi mau masuk bulan puasa sampai dengan plus 10 hari di hari raya. Yang kedua sudah barang tentu masalah untuk katakanlah kegiatan-kegiatan yang betul tepat sasaran seperti KJP, PPSU dan sebagainya. Dulu waktu kami SD, Bu Sri dan teman-teman, kita biasanya dapat susu, dapat odol, dapat sabun dulu. Iya kan? Dulu saya ingat. Kok kenapa kita sudah punya KJP, tidak sasaran tembak kita langsung masuk ke sekolah saja dengan mesin edisi digosok aja itu semuanya. Jadi mungkin tidak perlu lagi nanti yang namanya operasi pasar, Pak Ari. Karena disitulah pangsa kita. Jadi diberi kesempatan untuk anak-anak sekolah langsung mengambil daging, telur, ayam, beras, minyak. Kenapa tidak? Digosoknya di sekolah-sekolah gitu. Kalau kita berbicara PPSU, ya gosoknya ya di kelurahan, gitu. Atau di satu kecamatan. Ya. Jadi minimal nanti target pemasaran kita selain tadi dari Pak Arif bilang ada 74 pasar menjadi target sasaran operasi kita. Alangkah bijaknya kita skala prioritas dulu Pak buat masyarakat yang tidak mampu. Yang jelas masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini bagaimana peningkatan mutu gizi anak-anak kita, anak-anak sekolah. Ya jatuhnya harus di sekolah Pak, jangan disuruh ke pasar ibunya. Setelah di pasar geseknya lain, mau gesek daging, gesek baju, ya kan? Dia mau gesek, sekali lagi mau beli beras, nanti dia beli pakaian. Nah, alangkah bijaknya bagaimana dengan seluruh kepala-kepala sekolah yang ada dan sudah dijadwalkan secara rutin, ya kan? Ini sudah mulai masuk kita ke sekolah-sekolah sana yang menjadi target sasaran kita. Dan untuk katakanlah PPSU dan sejenisnya tadi, ya masuk kita di kelurahan atau di kecamatan. Jadi tidak perlu lagi kita, ya mohon maaf ya, kalau ada pasar murah Pak Arif, sebenarnya saya sangat mendukung. Ya baik dari Pasar Jaya maupun dari Food Station, ya, dan Jaya, Pak. Kalau ada pasar murah kita sangat-sangat mendukung, tetapi ada korbannya. Korbannya pedagang pasar gitu. Ini juga harus kita perhatikan karena biar bagaimanapun dia juga tidak sepenuhnya modal pribadi. Pasti ada modal dukungan dari Pak Arif tadi sampaikan dari Pasar Jaya, bahwa itu dukungan dari Bank DKI. Nah ini juga dia ingin cepat selesai kan piutangnya beliau gitu. Akan tetapi kalau kita langsung masuk saja ke target sasaran di sekolah, insya Allah itu mungkin tidak ada lagi berbondong-bondong ibu-ibu rumah tangga mengejar target untuk penyediaan daging dan sembako. Yang terakhir mungkin masalah minyak curah tadi Pak Arif di Station. Nah itu seperti apa sih regulasinya Pak yang diatur? Nah, saya juga mendengar regulasi daripada minyak curah tadi. Dan yang sekarang ini Pak banyak beredar, marak beredar, ini minyak bekas Pak, minyak goreng bekas. Yang mungkin mohon maaf ya dari Kentucky, Donald, itu dibeli ulang, atau mungkin dari pabrik-pabrik industri makanan itu dibeli ulang oleh masyarakat, dijual lagi. Jadi seperti apa kontrol itu? Kan minyak sudah nggak layak, sudah racun, itu bukannya minyak goreng, tapi itu racun sudah. Nah ini juga perlu mungkin Pak Jaja ya, DKPKP sebagai pengontrol, Bapak pengawas, ya POM-nya Pemda DKI, ya seperti apa Bapak mengontrol ada minyak-minyak bekas yang beredar di DKI Jakarta. Jadi itu Pak masalah mungkin saya ingin angka real saja persiapan di dalam bulan puasa dan Lebaran. Seperti apa sih dari 4 narasumber kita itu bisa menjelaskan secara konkret lah. Yang penting kita tidak ada lagi nanti harga yang menjulang tinggi, baik dari daging ayam, telur, dan juga masalah beras dan juga minyak dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.